Kalau ditarik garis lurus ya, 5 tahun itu 20.000 ya. Tadinya tuh saya skeptis banget sama yang namanya dunia saham. Pandangan saya itu seperti berjudi. Akhirnya dari situ saya belajar, wah ternyata bukan judi yang saya kira nih. Namanya kita investasi itu, kita pasti memproyeksikan ke depan, bukan memproyeksikan ke belakang. Harus punya pola pikir yang, nih kalau gue jadi ownernya, gue akan melakukan hal apa. Selama kalian yakin perusahaan itu bagus, story-nya masih ada, ya nggak salah. Karena menurut saya prinsipnya, selama lucuan, lu nggak salah. Ko Edo hobinya apa nih? Kebetulan di otomotif dan traveling. Oh, traveling. Ini udah mau akhir tahun nih kok. Udah ada rencana dong mau kemana Oh, nih? udah ada sih. Oh, mau kemana nih ceritanya rencana kok? Kebetulan akhir tahun ini saya mau silaturahmi sama supplier saya. Oke, jadi Terus sama ke China berarti ya? iya, betul. Terus juga awal tahun ini nanti Januari lagi pengen ke Jepang karena lagi ada event otomotif terbesar ya di dunia. Kalau tahu itu namanya Tokyo Auto Salon. Jadi memang ada rencana udah mau ke situ sih. Oke, sama keluarga tapi ya? Enggak. Oh enggak, kalau yang ini sendiri. Berdua sama Berdua. istri aja. Berdua sama istri aja. Karena Oke. repot ya bawa anak ya. Belum ngerti Apalagi juga. anak masih pada kecil kan ya. Iya. Repot kayaknya bawa anak. Oke, Karena udah seru pernah ya. pengalaman. Oh, ribet ya kok ya? Pengalaman waktu itu tahun lalu, saya pergi ke Eropa, bawa anak umur 1,5 tahun, ke Eropa 40 hari. Yang ada di mobil, anak saya nangis, istri saya nangis. Nggak jadi jalan-jalan ya. Jadi saya nyetir mobil, sekitar perjalanan mungkin 4 jam ya. Tiap kota 4 jam. Di belakang saya itu setel lagu anak, biar anak nggak nangis kan. Setel lagu anak sampai saya apal lagunya Cocomelon, lagunya ya you name it lah. You name it lah nama anak-anak lah. Gitu sampai ya gitu. Terus satu saat anak saya nangis, istri saya juga nangis, stres. Jadi kayaknya nggak lagi deh. Oke, daripada chaos mendingan berdua aja ya. Betul. Ya. Oke deh. Oke, standby semuanya. Set. Oke, roll and action. More than just Hidden Gem, welcome back to Hidden Masters. Bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Edo Utama. Hai Ko Edo. Halo. Nice to meet you, Ko Nice to Edo. meet you too. Oke, nih Ko Edo nih salah satu investor ya? Ya, Investor tapi masih under the radar. Boleh kenalan dulu dong Ko dengan sahabat preset. Ko Edo ini siapa dan sekarang kesibukannya apa aja? Halo sahabat Mirai Aset, perkenalkan nama saya Edo Utama. Saya ini sebagai investor sudah sekitar lebih dari 5 tahun ya saya sebagai investor. Dan selain investor saya juga ada entrepreneur juga, bisnis di bidang otomotif tepatnya. Oke, berhubungan dengan hobi. Ya, Kebetulan bisa jadi cuan, why not? Betul, karena kalau ada hobi sambil jadiin kerjaan ya kita juga jadi enjoy ya ngerjainnya ya. Nah ini kan sebenarnya mimpinya semua orang atau Gen Z lah ya, kerjanya sesuai passion, dapat uang lagi. Ini awal mula bisnisnya dari mana nih kok? Terutama yang berkaitan dengan otomotif ini. Nah, jadi ini ceritanya lucu ya. Jadi sebenarnya saya itu kuliah di Cina, itu hukuman. Hah, hukuman? Jadi harusnya nggak ke sana nih? Jadi itu hukuman dari orang tua. Kenapa kok? Jadi waktu itu pas saya lagi SMA, orang tua saya suruh saya keluar negeri. Cuman saya nggak mau. Dibilang, ya lu mau kemana aja terserah deh, dibilang. Emang kenapa nggak ke luar negeri? Bukannya pada zaman itu anak-anak tuh seneng ya kalau disuruh sekolah di luar negeri kok? Mungkin dulu udah terlalu nyaman ya sama kehidupan di Jakarta ya. Karena di Jakarta itu dulu saya fasilitas lengkap gitu kan. Dari orang tua semua lengkap fasilitas. Mungkin mikirnya, wah kalau gua tinggal di luar negeri sendiri, gua harus mandiri nih. Mikirnya seperti itu. Nah jadi waktu itu akhirnya saya sempat kuliah di Indonesia waktu itu. Sempat kuliah sekitar 2 semester. Lalu terjadi insiden, saya ada tabrakan waktu itu. Akhirnya orang tua bilang, ya udah lu pokoknya pergi ke Cina. Akhirnya ya udah, makanya saya bilang dihukum sebenarnya. Tapi ya dari situ saya belajar 1 tahun. Tadinya deal-dealan sama orang tua 1 tahun aja. Tapi waktu berjalan 1 tahun, orang tua nanya saya, lu mau lanjut apa mau pulang? Nah saya mikir waktu itu 1 tahun ini saya di Cina ngomong belum bisa, ngapa-ngapain belum bisa. Daripada balik nggak menghasilkan apa-apa, udahlah terusin aja.
Ya akhirnya saya terusin, dan kebetulan di semester ketiga saya dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan passion saya. Baru semester 3 udah nemu Baru semester pekerjaan 3, nih. akhirnya ya udah bablasin aja deh sampai lulus. Akhirnya dari situ tadinya ambil kelas bahasa doang. Tapi ya karena saya dapat kerjaan, akhirnya saya terusin sampai lulus S1 hitungannya. Oh, Mhm. oke. Jadi nggak sengaja nih menemukan pekerjaan ini ya, kok? Betul. Awalnya kenapa tuh bisa ketemu? Karena mungkin kota yang saya pilih ini memang kota untuk bisnis ya. Oke. Jadi banyak barang-barang yang mungkin kalian lihat di pasaran di Indonesia ini beredar ini ya dari kota itu. Melihat opportunity. Melihat ada opportunity, dan saya pikir juga waktu itu hukuman lagi nih dari orang tua nih. Jadi semua fasilitas semua diputus. Jadi saya waktu itu cuma dikasih uang jajan bulanan yang sangat-sangat mepet. Jadi mungkin ini ya namanya the power of kepepet. Yes. Jadi harus mikir, gue mesti ngapain nih? Hmm. Sedangkan teman-teman ini waktu itu pada happy-happy semuanya. Mereka pada mungkin zaman itu main warnet ya. Karena kan nggak ada kayak game-game mobile gitu ya, handphone ya. Main warnet, ya sedangkan saya harus kerja gitu. Karena kalau nggak kerja, saya nggak ada uang gitu. Ya berangkat dari situlah. Tapi juga pernah juga sih waktu itu strugglingnya, saya bisnis 6 bulan pertama untung. Ya. Di bulan selanjutnya, di semester selanjutnya, teman saya ada yang nawarin kerjaan, jual memory card. Tapi oke, saya bantuin, akhirnya ujung-ujungnya apa? Hasil kerja keras saya nih selama 6 bulan, hilang, ditipu. Oh, ditipu? Ditipu, padahal teman baik sendiri. Udah kemana tuh orang? Udah nggak ada kok ya? Ya, semoga dia udah kaya nih sekarang ya. Oke. Dengan Semoga uang udah yang kaya ya. waktu itu ya, oke. Mungkin kalau dia lihat ya, mungkin doa saya manjur. Karena waktu dulu saya bilang, ya gue doain lu kaya deh pakai duit gue. Oke. Saya bilang gitu. Semoga udah kaya sih. Akhirnya dari memory card ditipu, kembali lagi ke akarnya. Akhirnya ya tetap berjuang sampai ya di titik seperti sekarang. Akhirnya sudah berapa tahun nih kok bergelut di bisnis Udah otomotif? dari tahun 2010, berarti sudah 15 tahun. 15 tahun. Emang awalnya nggak ada cita-cita juga jadi entrepreneur gitu kok? Enggak. Lucunya cita-cita saya itu jadi dokter. Oh, jadi dokter. Tapi di Jakarta tuh nggak kuliah kedokteran? Kagak, karena kimia saya jelek. Oke. Saya dulu waktu SMA, ulangan kimia dapat 3 aja seneng. Tapi pengen jadi dokter? Tapi pengen jadi dokter, makanya nggak lulus lah, nggak bisa masuk IPA jadinya. IPS. Masuknya IPS, padahal waktu itu ya matematika saya lumayan ya. Tapi kan ada satu yang Tapi jeblok, karena satu tuh kimia tuh. gak bisa gagal. Jadi Udah. dulu lucu, waktu SMA itu saya sama temen-temen nih, malah ngadu-ngaduan siapa yang paling jelek ulangan kimia. Ini jangan dicontoh nih kalau mau jadi dokter kayak gini, jangan. Gitu. Oke. Ya. Nah, itu kan ceritanya soal entrepreneur yang sudah dijalani selama 15 tahun. Betul. Ini ada satu title lagi nih yang tadi kita udah singgung di awal, investor. Nah, jadi cerita awalnya itu karena saya bergelut di bisnis. Tadi itu saya skeptis banget sama yang namanya dunia saham. Apa? Ada pandangan negatif kah? Pandangan saya itu seperti berjudi. Awalnya. Biasalah ya. Awalnya. Tapi balik lagi, saya ini tumbuh besar di keluarga trader. Loh, jarang nih ditemukan. Tapi nggak ada niat-niat awal pengen jadi trader gitu kok? Kagak, jadi dulu. Mau jadi dokter pengennya? Iya, dulu itu jadi dokter ya karena kebenturnya karena saya nggak bisa kimia, sama saya kalau lihat darah rendah langsung. Oke, ngedrop gitu Langsung ya. pusing. Kelayangan. Langsung kelayangan. Nah, jadi balik lagi, orang tua saya itu, khususnya papa saya ya. Papa saya itu tadinya trader. Jadi waktu SMA tuh saya sering lihat papa saya kan Full di depan time? laptop. Full time. Wow. Full time. Sampai sekarang? Sampai sekarang beralih jadi investor. Nah, ini ntar lagi ceritanya. Oke, lanjut kok. Jadi usaha keluarga saya itu di bidang garment kebetulan. Tapi garment itu mungkin karena orang tua saya waktu itu, khususnya papa saya ya, merasa garmentnya udah bisa autopilot, bisa running sendiri. Akhirnya dia cobalah trading. Gitu. Tahun 2000-an, 90-an mungkin kok? 2004 mungkin 2004. ya. 2004 sampai, ya mungkin startnya 2004 ya. Saya juga lupa inget. Tapi yang saya inget, pokoknya waktu saya SMA, kalau saya mau minta barang nih sama papa saya nih, saya lihat dulu nih lagi cuan gak nih? Kalau lagi cuan, Pak mau beli ini, dikasih. Cuman kalau mukanya lagi masem, jangan. Jangan itu ya, senggol bacok. Langsung tim fallback lah gitu. Oke. Gitu. Nah, saya inget banget, saya minta
orang tua saya bilang, "Pah, tolong dong ajarin." Mhm. Orang tua saya malah bilang, "Jangan." Ini waktu SMA nih? Waktu SMA, orang tua saya malah bilang, "Jangan, kamu jangan terjun ke saham." Saya nanya, "Lah kenapa? Kan papa sendiri di saham." Dia bilang, "Kalau kamu udah punya penghasilan tetap yang melebihi beban bulanan kamu ada simpen lebih, baru kamu boleh terjun ke saham." Papa saya bilang seperti itu, gitu. Ya keseruan saya di Bisnis. bisnis sampai akhirnya saya ketemu istri saya. Istri saya itu kebetulan historinya itu pernah kerja under di Mirahi juga, tapi Oke. dulu belum Mirahi ya namanya ya. Ya Dulu masih itu masih trading ya? e-trading, istri saya itu bahkan sempet jadi bisa dibilang timnya si Pak Ari ya, gitu. Jadi waktu itu istri saya mungkin melihat saya good in numbers, jadi istri Mhm. saya bilang, "Kenapa kamu nggak coba di saham?" Dia bilang gitu. Akhirnya saya coba, "Oh iya deh, mungkin perlu belajar lah." Akhirnya dari situ saya belajar, terus saya coba pertama kecil-kecil dulu ya. Mulai kecil-kecil, coba invest, coba trading. Wah ternyata nggak bukan judi yang saya kira nih. Mmm. Saya merasa seperti itu. Nah dari situ saya mulai mengambil sertifikasi. Kebetulan saya ada sertifikasi CFP, Certified Financial Planner, Mhm. dan saya juga ada WPPE. Tapi WPPE itu belum saya pakai sih. Mhm. Karena belum kerja di Belum kerja. Jadi institusi pasar modal ya? waktu itu saya ambil WPPE cuman pengen tahu aja gimana sih cara kerjanya, Mmm. gitu. Ya so far seperti itu, sampai akhirnya saya trading, saya ngerasa, saya ketemu teman saya, mungkin kalau kalian tahu ya salah satu influencer yang sangat fenomenal ya, yaitu Bro Andri Hakim. Dia juga waktu itu ngomong, "Lu daripada trading, lu coba aja deh invest deh." Akhirnya saya cobalah invest dan untungnya menurut saya ya lumayan. Jadi daripada saya trading, ya trading sekarang masih ada, Mmm. tapi lebih ke buat buat iseng-iseng aja lah gitu kan. Lebih ke kalau untuk yang besarnya saya lebih ke investasi sih, Lebih ke lebih ke investasi. investasi. Alokasinya berapa-berapa nih kok antara invest dan trading? Mungkin bisa dibilang kalau trading itu cuman pakai sekitar 5% ya, Sedikit banget? sedikit banget. Karena mungkin profil resiko saya sudah berubah. Karena saya ini seorang ayah 3 anak, jadi saya udah mulai berasa tuh, ya kalau dulu tuh saya, lebih berani ambil resiko ya. Kalau sekarang mungkin karena ada beban tanggung jawab keluarga, jadi lebih profil resikonya jadi sangat sedikit banget, sangat kecil, sangat rendah sekali gitu. Jadi saya pikir kalau misalkan saya trading menggunakan 5% dari total aset saya, total equity saya masih ngerasa, oh ya masih bisa ditolerir. Mhm. Seperti itu sih. Kenapa awalnya bisa ngeliat saham itu judi kok? Ya mungkin karena nah ini dia menurut saya yang perlu dikoreksi dari pendidikan Indonesia ya. Karena di Indonesia itu kan mungkin di zamannya saya waktu dulu SMA itu tidak diajarkan yang namanya pasar modal. Jadi sangat-sangat disayangkan sih anak-anak umur sesaya dulu benar-benar nggak ada yang ngerti pasar modal. Sedangkan ya kita lihat sekarang udah banyak banget ya anak-anak muda bahkan umur di bawah 20 mereka udah bisa mengerti tentang instrumen pasar uang, semua mereka udah pada tahu. Sedangkan kita tuh dulu nggak diajarin apa-apa di sekolah. Jadi benar-benar kita harus otodidak dan kita harus benar-benar cemplung dulu ke market, Mhm. gitu. Ngerasain ya gejolaknya segala macam, baru ya itu, tapi menurut saya itu tempaan yang bagus lah, Oke, gitu. jadi dari awalnya trading lalu beralih ke investasi. Betul. Dan ceritanya juga cukup fenomenal nih yang Mhm, aku dengar ya kok ya. mhm. Sempat cuan 1.500%. Mmm, Lebih? lebih sih, Lebih? lebih. Berapa persen dan dalam jangka waktu berapa lama tuh? Mungkin kalau ditarik garis lurus ya, 5 tahun itu mungkin sekitar 20.000 ya. 20.000% 5 Mungkin ya, tahun? Luar biasa. sekitar Bukan judi ya kok? bukan, Pakai analisis? karena kita menganalisa, betul. Oke, nah boleh diceritain nggak ke sahabat Firasat strateginya Koko dalam analisis saham nih gimana sih? Karena banyak banget kan yang tergiur dengan
return yang luar biasa Mhm, dalam waktu singkat, mhm, tapi pada akhirnya kan jebol-jebol juga. Nah, betul. Koko mempertahankan ini konsisten 5 tahun, CAGR-nya terus bertambah. Jadi itu memilih saham itu ya, menurut saya itu sama seperti kita menjalankan bisnis sih. Mhm. Jadi menurut saya itu kalau kita membeli salah satu saham, which is kan kita membeli perusahaan itu kan. Kita membeli perusahaan itu secara tidak langsung kita membeli bisnisnya. Jadi menurut saya yang perlu satu kita cari tahu itu bisnisnya bergerak di bidang apa, gitu. Sesuai gak dengan ya kita mikir proyeksi ke depannya akan seperti apa. Karena namanya kita investasi itu, kita pasti memproyeksikan ke depan, bukan memproyeksikan ke belakang. Jadi kita harus tahu, ini kira-kira ke depannya mau jadi apa. Dan untuk kita mengetahui itu, kita juga harus punya pola pikir yang, ini kalau gue jadi ownernya, gue akan melakukan hal apa. Nah, mungkin itu yang kepake di saat kita melakukan bisnis, dan kita juga bisa menerapkan ini ya di analisa saham. Seperti itu sih. Oke, tapi banyak yang mungkin, pengen return cepat gitu, Mhm, ribuan, ratusan persen gitu dalam mhm. beberapa bulan. Tapi investasi kan kita nggak bisa ukur ya, Kak, ya, Betul. untuk jangka waktu mencapai targetnya Mhm. seberapa. Nah, ini banyak yang mungkin trader, tapi harus tiba-tiba jadi investor karena nyangkut Betul. atau nyungsep. Nah, ini gimana tanggapannya, kok? Kalau saya sih tetap acuan saya tuh yang saya selalu ingat itu dari kata-katanya Warren Buffett ya. Karena yang ada satu quotes-nya dia tuh yang dia bilang, "Lu nggak bisa nge mempunyai anak dalam 1 bulan dengan cara menghamili 9 cewek," gitu kan. Semua Nggak tetap gitu shortcut-nya ya, iya, Kak, nggak ya, gitu hitungannya? shortcut-nya, tetap harus ada proses semuanya. Nah, namanya kita beli saham itu semua juga pasti pengen beli hari ini langsung ARA. Even investor pun juga maunya gitu, Maunya tapi seperti kan itu. nggak gitu kenyataannya, Tapi ya kok. kerjanya perusahaan tidak seperti itu. Contoh kita ngebangun bisnis pun, ngebangun usaha pun, bukan berarti hari ini kamu buka, hari ini kamu langsung dapet customer klien gede, kan nggak seperti itu, gitu loh. Jadi tetap harus ada proses. Nah, prosesnya seperti apa ya, yang penting keyakinan dari apa yang kita beli, gitu sih. Kalau misalkan dia turun, jangan panik. Kalau dia turun ya kita harus malah harus meyakinkan diri kita, ini yang kita beli bener atau enggak sih? Jadi menjadi kontrarian dan tuh di saat yang tepat gitu ya, Kak, ya? Mhm. Nggak, di saat FOMO malah sosok jadi kontrarian kayak gitu Mhm, ya? mhm, bener. Sama mungkin yang paling penting itu menurut saya kita harus tahu story-nya seperti apa ke depannya, ya seperti saya bilang tadi ya, memproyeksikan ke depannya seperti apa Mhm. dan kita harus berpikir kalau kalau misalkan gua nih jadi yang punya perusahaan ini, gua akan melakukan apa? Corporate action apa yang akan Mhm. kita lakukan? Lebih ke arah seperti itu sih. Oke, kalau boleh disimplify nih, Ko Edo ini kan memang businessman, Mhm, entrepreneur, jadi mungkin mengerti seluk mhm. belusnya. Kalau untuk para investor gitu yang mungkin bukan seorang businessman, bagaimana caranya supaya kita mengerti perusahaan ini ke depannya akan bagus? Apa yang perlu dilihat, kok? Terjun langsung. Mmm, Terjun langsung misalkan ke lokasi tujuan gitu ya, ke lokasi perusahaan itu gitu. simpel ya, Jadi kok? simple banget. Jadi ya kan namanya kita membeli perusahaan, ya mungkin kita nggak bisa tahu A sampai Z-nya, tapi minimal kita tahu dari A sampai berapa tuh, sampai Y-nya gitu. Berarti mungkin kita harus tahu 90% ya. 10%-nya ya bonus lah kalau kita sampai tahu lah, gitu sih. Jadi menurut saya itu sih yang paling penting. Kalau soal valuasi atau hitung-hitungan target harga, nah itu gimana, kok? Kalau hitungan target, menurut saya yang paling penting itu kita harus cari beritanya. Kita harus tahu berita perusahaan ini tuh mau melakukan apa. Ya, kita bisa tinggal cari berita, bisa cari lewat internet, bisa cari ya berita banyak lah, bisa cari di mana aja. Nah, cara menghitungkan valuasinya misalkan contoh, kita bicara bisnis bisnis apa ya, misalkan kita bicara bisnis pelayaran lah ya. Tiba-tiba dia ada info dia mau beli kapal misalkan. Kita tahu nih, kita bisa cari tahu nih, ini kapal harganya berapa sih? Nah, cocokkan dengan valuasi dia, apa make sense gak nih valuasinya? Menurut saya di situ sih. Ini cuman contoh ya, contoh kalau bisnisnya pelayaran. Kalau misalkan bisnisnya properti, ya kita mesti ngelihat juga nih, dia punya lahannya berapa gede. Dan dia kalau mau ngebangun lahan itu kan berarti kan harus ada fasilitas umum kan. Contohnya dia mesti bangun jalan raya, dia harus bangun lahan hijau.
Itu harus kita hitung juga. Terus kita dapat angkanya tanahnya berapa banyak yang bisa dijual, lalu dihitungkan lagi, dipotong berapa persen lagi lah, kita hitung angka pesimis gitu. Terus dihitung lagi jumlah nilai tanahnya, pasarannya berapa, ya ketemu market cap-nya yang menurut saya nilai wajarnya gitu. Sebanding nggak kita cocokin, sebanding nggak dengan harga sekarang, itu sih. Nah ini kalau hitung-hitungan dari bisnismen beda ya, lengkap. Oke, nah kok boleh cerita nggak kok, dari 20.000% itu pernah hit di saham apa aja sih? Disclaimer Pertama, on, ini kan udah lewat disclaimer, ya? udah lewat ya, Udah udah lewat lewat. ya? Saya pernah hitnya di Arto pernah, Mhm, terus di BBHI pernah, multibagger. multi-bagger. Terus terakhir ini sekarang lagi di Pani. Mhm. Terus ada satu saham lagi sih, cuman masih Masih undisclosed ya? ya. Masih undisclosed. Berarti ke depannya juga memang porto kan selalu di-update gitu ya kok Mm-mm, ya? Ada saat beli, ada saat TP gitu ya. mm-mm, Nah banyak juga nih yang memang udah terbang tapi nggak mau TP, ada juga ya kok ceritanya kayak gitu ya? mm-mm, mm-mm. Tapi mungkin kalau itu tergantung orang masing-masing ya, karena mungkin dia masih merasa, oh ya nih perusahaan proyeksinya ke depannya masih bagus, masih ada story, ya nggak salah kalau untuk di hold. Selama kalian yakin perusahaan itu bagus, story-nya masih ada, ya nggak salah. Karena menurut saya prinsipnya, selama lucuan, lu nggak salah. Oke. Kalau lu rugi, ya lu baru salah. Nah pernah rugi nggak kok? Pernah lah, Pernah. pernah lah. Trading, invest? Trading, Trading. trading. Gimana sih ceritanya kok? Ya namanya belajar ya. Oh pas awal-awal nih ya? Awal-awal pasti ada lah ya. Mungkin ya bohong lah dibilang kalau misalkan nggak pernah cut loss tuh bohong lah. Oke, enggak lah itu ya. Mungkin ada ya yang cut loss tapi ujung-ujungnya jadi investor. Yang seperti kamu bilang tadi. Sangkut terus. Sangkut terus. Kok boleh spill nggak sih modal awalnya berapa kok? Modal awal saya sebenarnya nggak terlalu gede sih. Hmm? Modal awal saya itu mungkin teman saya sering cerita ya. Jadi saya ini dulunya modalnya itu dari jualan mas kawin. Hah? Jualan mas kawin? Betul. Bukannya kok seorang entrepreneur? Harusnya ada tabungan gitu. Nah ini saya mau ceritain juga nih, jeleknya entrepreneur itu kita dapat duit, kita gulung lagi ke barang. Dapat duit, kita gulung lagi ke barang. Nggak ada cash, liquid. Cashnya sedikit doang. Karena kita selalu dapat duit, kita puterin ke barang. Dapat duit, puterin ke barang. Jadi ya mungkin barang kita jadi banyak, tapi cash flow kita ya segini-segini aja. Gitu. Jeleknya menurut saya jeleknya entrepreneur tuh seperti itu. Tapi bukan berarti saya bilang bisnis itu jelek ya. Iya. Enggak. Memang cara mengelola asetnya beda aja. Betul. Sedangkan kan kalau kita di investasi saham ya yang paling penting itu kan ya modal kita di awal ya. Karena modal kita sekarang kita skill ada, waktu ada, tapi nggak ada modal sama aja bohong kan. Gitu. Jadi ya dulu mungkin sekitar 350-an loh. Juta awalnya. Awalnya. Ya kalau mau dihitung 20.000%, hitung sendiri ya sama dari aset ya. Ya kira-kira lah. Kira-kira segitu ya. Nah kalau pesan-pesanan nih kok buat para anak muda kali ya, investor muda gitu. Tips-tipsnya memilih saham yang nggak kejebak lah ya. Rumor backdoor lah, tapi malah tiba-tiba jadi sangkuters gitu. Gimana sih cara memilahnya? Kita benar-benar investasi saham yang beneran berprospek bagus dan enggak? Menurut saya itu harus satu, kalian harus cari, kenali dulu owner-nya siapa. Owner-nya ini track record-nya seperti apa, ya karena balik lagi, kita tuh beli bisnisnya. Kalau investor ya, kita tuh beli bisnisnya. Jadi yang menurut saya yang paling penting itu, satu, kita harus cari tahu siapa sih yang punya perusahaan ini. Track record perusahaan ini bagus atau enggak owner-nya. Karena menurut saya, mau perusahaan bagus, kalau yang manage-nya itu nggak benar, ya akan jadi jelek perusahaannya. Tetap the people yang dilihat ya kok. Betul. Kalau misalkan perusahaan itu jelek, tapi dikelolanya sama orang yang tepat, ya akan jadi bagus. Menurut saya sih seperti itu. Sama mereka harus cari timnya lah, timnya yang bagus juga. Karena kan saya ingat sih kata-kata teman saya sih. Lu mau kaya, lu nggak bisa sendiri, lu harus rame-rame. Gitu. Jadi ya sama aja ini bisa kita apply-in di perusahaan. Kalau petingginya jago nih, tapi timnya nggak jago, sama aja bohong kan. Kalau timnya jago, tapi petingginya nggak jago, ya sama juga bohong. Gitu. Oke, kalau Ko Edo bisa turn back time, nemui Ko Edo yang dulu mungkin awal-awal investasi, apa yang akan Ko Edo sampaikan? Kalau turn back time ya, balik mungkin ke zaman saya dulu 2010, 2011,
di saat saya baru memulai bisnis ya, kayaknya sih saya akan bilang, lu investasi deh, lu jangan main-main. Mungkin di tahun itu karena saya udah merasa, gue udah kerja keras nih, gue perlu self reward nih. Tapi self rewardnya mungkin karena saya hobinya di otomotif ya, saya waktu itu ya ngikutin hobi aja gitu. Ya hobi yang nggak murah juga lah kok Hobi ya. nggak murah, betul. Andai waktu itu saya udah tahu investasi kan, ya beda cerita kali ya sekarang ya, gitu. Oke. Nah kalau di poin sekarang bisa nggak Koko bilang Koko sudah hidup dengan nyaman Poin sekarang, di titik sekarang? belum Sudah sih, cukup? belum sih, Belum? belum cukup. Belum mencapai angka yang diinginkan? Mungkin mencapai angka yang diinginkan itu udah nyampe, tapi kalau bisa lebih kenapa enggak? Kalau bisa lebih kenapa enggak? Mhm. Milestone berapa yang mungkin ingin Koko capai ke depannya? Milestone ya, 13 digit? 13 digit? Ya amin-amin lah ya, semoga Amin. ya, semoga. Kita doakan segera tercapai. Semoga. Harapannya sebagai seorang investor nih ke Mhm. depannya. Prestasi seperti apa sih yang ingin Koko raih? Prestasi yang ingin saya raih, saya sebenarnya simpel sih. Saya itu prestasi yang menurut saya paling penting untuk saya, itu keluarga sih. Jadi bukan soal uang doang ya kok? Bukan soal uang, karena menurut saya punya uang tapi keluarga nggak harmonis namanya bohong. Dan itu kan pasti bikin otak kita jadi nggak tenang ya. Sedangkan kalau misalkan kita pulang, kita disambut anak, disambut istri, menurut saya itu lebih priceless. Menurut saya, gitu. Jadi ya mungkin harapan saya ya itu sih. Kalau boleh di Mhm, summarize, mhm. arti sukses untuk seorang Ko Edo. Sukses itu nggak cuman hanya di angka, tapi ya sukses itu sukses di segala aspek. Nggak cuman dari angka, tapi dari family juga, dari lingkungan sekitar, kita berguna atau enggak buat orang-orang sekitar kita. Seperti itu sih. Oke. Nice one, thank you banget Ko Edo. Nah Ko Edo, sebelum kita sudahi perbincangannya, kita ada mini games ya Ko. Oke. Pilih ini atau itu, Mhm. this or that, oke? Mhm, mhm. Yang pertama, pilih bisnis atau investasi. Investasi, Oh, oke. Trading cepat atau jangka panjang? jangka panjang. Gampang ya. Heeh. Resiko tinggi atau main aman? Main aman. Main aman. Hmm. Data dan analisis atau insting dan feeling? Data dan analisis. Oke. Kerja di kantor atau kerja dari mana aja? Kerja dari mana aja. Oke. Dok, thank you banget sudah mau main ke Dinasters, berbagi cerita kepada sahabat Firasat. Iya, thank you juga udah di-invite. Semoga ya berguna buat yang melihat ini semua, buat sahabat Mirai Aset juga. Semoga kalau lihat ini juga jadi terbuka pikirannya kalau saham itu bukan judi. Oke, nice one. Dan itu dia sahabat Reset ya, pesan dari Ko Edo. Dan tentunya kalau kamu suka sama episode ini, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye!